إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin di siang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan pula kehidupan kepada kita. Alhamdulillah, berkat hidayah Allah yang tertanam di dalam hati kita iman, Islam dan ihsan, dan juga kesempatan umur yang Allah kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan satu buah perintahnya, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus beliau kepada kita semuanya untuk menyampaikan risalah. Sekaligus juga Allah jadikan beliau bagi kita semuanya untuk menjadi suri tauladan. Alhamdulillah kita sebagai umatnya dapat mengetahui bagaimana kita menjadi manusia agar bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, bulan Syawal yang telah kita lalui 2 hari kebelakang menjadi satu buah momen bagi kita untuk bersilaturahmi di antara kita. Kita berkumpul dengan keluarga kita dan kita pun mengadakan silaturahmi baik di masyarakat ataupun di tempat-tempat kita bekerja. Momen silaturahmi sejauh ini selalu terus terbawa hingga pada bulan-bulan selanjutnya. Kenapa? Karena kata silah yang bermakna silaturahmi artinya yang bagaimana seseorang itu mengikat, bagaimana seseorang itu menyambung rahim, cinta dan kasih sayang di antara sesamanya. Oleh karenanya ada ulama yang mengatakan silaturahmi tidaklah cukup hanya pertemuan antara jasad dengan jasad, tapi lebih jauh ke sana. Silaturahmi adalah mengikat hubungan antara hati seseorang dengan seseorang yang lainnya, sehingga ketika terikat, ketika terkait, menyambung antara hati kita dengan hati saudara-saudara kita, maka yang kita inginkan hanyalah kebaikan-kebaikan yang tersampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita menginginkan saudara kita bahagia, kita menginginkan saudara kita luaskan visinya dan berbagai macam hal apapun. Semua kebaikan-kebaikan kita inginkan dari saudara-saudara kita semuanya. Itulah inti dari silaturahmi. Oleh karenanya Islam telah memberikan tuntunan, aturan-aturan, kaidah-kaidah kepada kita agar bagaimana kita bisa menjalankan hubungan yang baik di dalam lingkungan masyarakat, baik masyarakat kampus ataupun masyarakat di mana tempat kita hidup semuanya. Agar bagaimana Islam bisa memberikan hak dan kewajiban kepada saudara atau tetangga-tetangga kita semuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui hadis Rasulullah SAW akan menjadikan satu buah pintu bagi kita semuanya untuk bisa memasuki surganya jika kita bisa memberikan kebaikan ataupun haknya kepada tetangga kita. Tetapi Allah pun akan membuka pintu bagi kita semuanya, na'udzubillah, ke dalam nerakanya jika kita tidak bisa memberikan hak dari saudara ataupun tetangga-tetangga kita semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi.
yang paling baik ataupun sahabat-sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tetangga yang paling baik kepada tetangga-tetangganya. Ini adalah satu pintu yang Allah berikan kepada kita semuanya agar kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya ulama memberikan gambaran sekaligus juga kaidah kepada kita bagaimana kita bisa memberikan hak kepada saudara ataupun kepada kita semuanya. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, baik menyakiti dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya kepada kita, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah 3 kali menyebutkan nama Allah dengan sumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat kaget, kilahnya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa dia Rasulullah? Kata Rasulullah, qala alladzi la ya'man jaruhu bawaqiqahu, yaitu tetangganya yang dia tidak merasa aman karena perbuatan buruk dari seseorang tersebut. Bahkan ada sebuah kisah seorang sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulatan taqulul laila wa tasubun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Ya Rasulullah, ada sahabat perempuan yang ia menjadikan malamnya untuk bertahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasubun nahar, siangnya perempuan itu ia berpuasa. Wa tasaddaq, dan dia pun orang yang sangat dermawan, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Waktu di jirona misalnya, tetapi ya Rasulullah, perempuan itu sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya min ahlina. Perempuan itu tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan dari apa yang dia lakukan, kebaikan dari sholatnya, kebaikan dari mengintar malamnya, kebaikan dari puasa siangnya, tidak, kebaikan dari sedekahnya, tidak. Wa hiya min ahlina. Perempuan itu termasuk ke dalam ahlinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, hak dari tetangga adalah menolong ataupun bersedekah kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, man kana fi hajatin akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa seseorang yang membantu hajat tetangganya, maka Allah akan membantu hajat seseorang tersebut. Wa man farraha an muslimin, dan barang siapa yang memberikan kebahagiaan, melapangkan dada dari tetangga kita, saudara kita, farrahallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan, akan juga menyelesaikan semua hal-hal yang menjadi kesempitan kita nanti di hari akhir kelak nanti. Inilah menjadi salah satu pintu bagi kita agar bagaimana kita bisa memberikan hak tetangga kita bagi kita semuanya. Dan yang ketiga, yang menjadi hak tetangga adalah menutupi kekurangannya dan menasihatinya. Semua orang punya aib, semua orang punya celah, dan semua orang punya kesalahan dan dosanya masing-masing. Oleh karenanya, bagaimana kita digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya kita dengan sesama muslim kita adalah bagaikan satu jasad. Tidak mungkin kita melukai diri kita sendiri. Oleh karenanya, salah satu yang pula menjadi hak dari tetangga kita, bagaimana kita menutupi aib-aib dari tetangga kita semuanya. Jikalau mereka berbuat salah, maka kita ampuni. Jikalau mereka berbuat zalim dan sebagainya, maka kita tutupi dengan cara kita menasihati tetangga kita semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang dia menutupi aib saudaranya,
maka niscaya Allah akan menutupi air di hari kelak ataupun di hari akhir kelak nanti. Bahkan di dalam hadis yang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup air seseorang yang menutupi air tetangganya ataupun saudaranya ketika di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, hak yang menjadi hak dari tetangga kita adalah kita saling berbagi. Jika kita hidup dahulu di kampung kita dengan melihat kebiasaan dan budaya yang dilaksanakan oleh orang tua kita dulu, sering berbagi. Momen datangnya bulan Ramadan, momen datangnya hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, mereka saling berbagi makanan, minuman dan sebagainya. Namun sekarang dengan kehidupan yang serba modern dan pemikiran-pemikiran juga yang modern, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang individualis. Oleh karenanya, berbagi ini merupakan juga bagian daripada haknya tetangga kita. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, in ishtaraka fatihatan fahdihalau. Jikalau engkau membeli buah-buahan, maka bagikanlah buah-buah itu kepada saudara kalian. Wala tu'dihi yuqari ibrika illa anta bifalahu minha. Dan jikalau engkau masak, maka janganlah sekali-kali engkau menyakiti tetanggamu dengan harumnya masakanmu, kecuali engkau membagikan sedikit dari makanan yang engkau masak. Inilah 4 hal yang menjadi hak dari tetangga kita semuanya, yang apabila kita memberikan semua hak itu kepada tetangga kita, maka insya Allah kemaslahatan, kedamaian, keadilan, keteraturan di dalam kita menghidup ataupun di dalam kita kehidupan di masyarakat, insya Allah akan tercapai sesuai dengan nama Islam itu sendiri, yaitu kedamaian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan istiqomah kepada kita semuanya agar kita bisa memberikan hak dari kepada kita semuanya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innamal mu'minu wal ihsan wa ita'i bil qurba wa nahyi 'anil munkar wa baghi ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa iqamati s-salati.